Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dava, eh, PJJ S1 Manajemen Universitas Cyber Asia dengan NIM 240201102454. Akan membahas mengenai tugas UAS Manajemen Operasional, Manajemen Operasi Internasional dengan judul Penerapan Resource Based Theory dalam Manajemen Operasi Internasional, Studi Kasus PT Unilever Indonesia Terbuka. Latar belakangnya, Resource Based Theory atau RBT menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kondisi pasar, akan tetapi juga oleh kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya internal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Melanie pada tahun 2024, sumber daya tersebut mencakup aset berwujud seperti teknologi dan fasilitas produksi, serta aset tidak berwujud seperti pengetahuan, reputasi, budaya organisasi, dan kemampuan manajerial. Menurut Rahmatullah, tahun 2023, tidak semua sumber daya dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Sumber daya yang bernilai strategis harus memiliki karakteristik bernilai atau valuable, langka, rare, sulit ditiru, inimitable, dan tidak mudah digantikan, non-substitutable. Dari penelitian tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan sumber daya dan kapasitas yang efektif dapat menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan menjadi dasar dalam mengambil keputusan strategis perusahaan. Menurut Rover, tahun 2024, operasi internasional merupakan aktivitas perusahaan yang mencakup produksi, distribusi, dan pengelolaan sumber daya di lebih dari satu negara. Dalam praktiknya, ekspansi internasional dilakukan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan mendekati pasar, namun juga menghadapi tantangan seperti perbedaan budaya, regulasi, serta kondisi ekonomi dan politik antar negara. Dalam konteks tersebut, perusahaan perlu memiliki strategi operasi internasional yang tepat. Berdasarkan resource-based teori, perusahaan dituntut untuk mengidentifikasikan dan memanfaatkan sumber daya internal yang unik dan sulit ditiru agar mampu beradaptasi dengan pasar internasional. Dari penelitian yang dilakukan oleh Melanie tahun 2024, penerapan RBT dapat membantu perusahaan meningkatkan daya saing dan mencapai keberhasilan jangka panjang di pasar global. Analisis konsep resource-based theory. Resource-based theory merupakan pendekatan strategi yang menekankan bahwa keunggulan kompetitif perusahaan ditentukan oleh sumber daya dan kapabilitas internal yang dimiliki. Menurut Mercilia tahun 2022, setiap perusahaan memiliki kombinasi sumber daya yang berbeda sehingga tingkat keberhasilan antar perusahaan juga tidak sama. Meski berada dalam industri yang serupa, dalam manajemen operasi internasional, perbedaan ini menjadi penting karena perusahaan harus bersaing dengan pelaku global yang memiliki kekuatan internal yang beragam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Melanie tahun 2024, RBT berfokus pada dua konsep utama, yang yaitu sumber daya dan kapabilitas. Sumber daya mencakup aset berwujud dan tidak berwujud yang dimiliki perusahaan, sedangkan kapabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mengordinasikan dan memanfaatkan sumber daya tersebut secara efektif untuk mencapai tujuan strategis. Menurut Hermawan, tahun 2020, agar sumber daya dapat menciptakan keunggulan kompetitif, sumber daya tersebut harus memenuhi kriteria PRIN, yaitu bernilai langka, sulit ditiru, dan tidak mudah digantikan. Dari penelitian tersebut dijelaskan bahwa sumber daya dengan karakteristik PRIN berpotensi memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi perusahaan. Dalam praktiknya, RBT dapat digunakan sebagai alat analisis internal untuk mengidentifikasi sumber daya dan kapabilitas strategi perusahaan. Menurut Ande, tahun 2018, kapabilitas seperti pengelolaan rantai pasok global, keahlian tenaga kerja multinasional, dan sistem produksi yang fleksibel dapat menjadi keunggulan inti yang sulit ditiru oleh pesaing. Lebih lanjut, menurut Anda tahun 2018, LBT membantu perusahaan merumuskan strategi operasi internasional yang berbasis pada kekuatan internal
dengan memaksimalkan sumber daya dan kapabilitas yang unik. Perusahaan tidak hanya mampu beradaptasi dengan tekanan pasar global, tetapi juga meningkatkan kinerja operasi dan daya saing secara berkelanjutan. Berikutnya, penerapan research-based theory dalam operasi internasional. Dalam persaingan global, perusahaan multinasional dituntut menjaga efisiensi dan konsistensi operasi lintas negara. Menurut S. Putri, tahun 2025, Research-based theory atau RBT menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui pengelolaan sumber daya internal. Berdasarkan pendekatan tersebut, PT Unilever terbuka menjadi salah satu contoh penerapan RBT dalam operasi internasional. PT Unilever Indonesia memiliki sumber daya tidak berwujud yang bernilai strategis seperti kekuatan merek global, reputasi perusahaan, dan sistem manajemen terintegrasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dina tahun 2024, sumber daya ini terbentuk melalui investasi jangka panjang sehingga bersifat sulit ditiru dan memperkuat daya saing perusahaan. Selain itu, penelitian yang dilakukan Hermansyah, Joff, dan Lukitasari dengan judul Jurnal Public Relations Communication Strategies in Building Customer Branding Analysis of Unilever Company mengatakan bahwa Unilever Indonesia memiliki kapabilitas adaptif dalam mengelola standar global dan kebutuhan pasar lokal. Menurut Dina, tahun 2024, perusahaan mampu menyesuaikan produksi dan distribusi tanpa mengorbankan efisiensi yang menunjukkan pemanfaatan sumber daya secara efektif. Penerapan RBT juga terlihat pada strategi operasi yang berfokus pada efisiensi rantai pasok dan berkelanjutan berdasarkan ke ANO tahun 2025. Penggunaan teknologi modern dan jaringan pemasok terintegrasi mendukung keunggulan kompetitif jangka panjang. Dalam pemilihan pasar dan metode masuk, RBT mempengaruhi keputusan Unilever menjadikan Indonesia sebagai basis operasi melalui investasi langsung. Menurut Setiono dan Mahyuni tahun 2023, serta Tulung tahun 2017, strategi ini memungkinkan kontrol operasional yang tinggi dan perlindungan sumber daya strategis. Secara keseluruhan, berdasarkan Putri tahun 2006, penerapan strategi menunjukkan bahwa keberhasilan operasi Unilever. Selanjutnya, studi kasus PT Unilever Indonesia. Dalam operasi internasional, studi kasus digunakan untuk menunjukkan penerapan nyata resource-based theory pada perusahaan multinasional. Menurut Rahmatullah tahun 2023, keunggulan kompetitif perusahaan tidak terbentuk secara kebetulan, tetapi dibangun melalui pengelolaan sumber daya dan kapabilitas internal yang strategis. Berdasarkan hal tersebut, penelitian yang dilakukan Hermansyah. Selanjutnya, nih, kesimpulan, berdasarkan hasil analisis resource-based theory memberikan kerangka yang kuat dalam menjelaskan keberhasilan operasi internasional perusahaan internasional multinasional. Menurut RBT, keunggulan kompetitif tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi pasar global, tetapi terutama ditentukan oleh kemampuan internal perusahaan dalam mengelola sumber daya dan kapabilitas secara strategis. Dalam konteks PT Unilever, penerapan RBT terlihat dari pemanfaatan sumber daya tidak berwujud yang bernilai seperti kekuatan merek global, reputasi perusahaan, dan pemahaman pasar lokal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Salsabila, sumber daya tersebut bersifat sulit ditiru dan menjadi fondasi utama keunggulan kompetitif perusahaan di pasar internasional. Selain sumber daya, merek Unilever juga memiliki kapabilitas operasional yang kuat ya, dalam mengintegrasi standar global dengan kebutuhan pasar lokal. Menurut pendekatan RBT, kemampuan adaptasi ini menunjukkan bahwa keunggulan kompetitif tidak hanya bergantung pada kepemilikan sumber daya, tetapi pada cara perusahaan memanfaatkan secara efektif. Temuan ini menegaskan bahwa kapabilitas organisasi merupakan hasil dari proses pembelajaran dan pengalaman jangka panjang. Berdasarkan RBT, kapabilitas yang bersifat kompleks dan terintegrasi menjadi pembeda utama yang sulit ditiru oleh pesaing, sehingga mendukung keberlanjutan daya saing perusahaan. Lebih lanjut, dari penelitian yang dilakukan oleh Salsabila tahun 2025, keberhasilan operasi internasional Unilever Indonesia merupakan hasil dari strategi jangka panjang yang berfokus pada perlindungan dan pengembangan sumber daya strategis.
Hal ini menunjukkan bahwa keunggulan kompetitif bersifat dinamis dan memerlukan inovasi serta penguatan kapabilitas secara berkelanjutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa research-based theory tidak hanya relevan sebagai kerangka teoritis, tetapi juga sebagai panduan praktis dalam perumusan strategi operasi internasional. Perusahaan multinasional yang ingin bertahan dan unggul di pasar global perlu menjadikan RBT sebagai landasan dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya serta kapabilitas internal secara konsisten dan strategis. Rekomendasi strategis, berdasarkan prinsip RBT, perusahaan disarankan untuk terus memperkuat sumber daya tidak berwujud sebagai dasar keunggulan kompetitif. Menurut Putri tahun 2025, PT Unilever perlu menjaga dan meningkatkan nilai merek melalui inovasi produk dan konsistensi kualitas. Selain itu, dari penelitian yang dilakukan oleh Putri tahun 2025, investasi berkelanjutan pada pengembangan sumber daya manusia menjadi strategi penting karena kapabilitas karyawan berperan langsung dalam efektivitas operasi internasional. Selain penguatan merek dan SDM, perusahaan juga perlu memperkuat kapabilitas organisasi. Menurut Melanie tahun 2024, pengembangan sistem pembelajaran organisasi dan inovasi proses operasional diperlukan agar sumber daya perusahaan tetap relevan. Hal ini sejalan dengan pandangan RBT yang menegaskan bahwa keunggulan kompetitif bersifat dinamis dan harus terus diperbarui. Berikutnya, implikasi praktis bagi manajer operasi internasional. Bagi manajer operasi internasional, RBT memberikan arahan praktis dalam pengambilan keputusan strategis. Menurut TF Putri tahun 2023, manajer tidak hanya berfokus pada efisiensi biaya, tapi juga perlu mengidentifikasi sumber daya dan kapabilitas strategis yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan, seperti manajemen rantai pasok global dan kemampuan adaptasi lintas budaya. Lebih lanjut, berdasarkan Putri tahun 2025, RBT mendorong manajer untuk berpikir jangka panjang dalam mengelola sumber daya. Perlindungan dan penguatan sumber daya yang sulit ditiru menjadi kunci agar perusahaan mampu mempertahankan dan membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di pasar internasional. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.